Ketika adikku pulang, bab 20. Kulirik Manda, gadis itu menyunggingkan senyum. Aku menghela napas panjang lalu berujar, pamer sesekali gak masalah kan? Seperti bapak dan ibu yang selalu pamer dengan kesuksesanmu. Wajah Aksa merah padam, aku tersenyum menyeringai. Sombong kepada orang yang aku tidak dosa kan? Aku jengkel jika terus-terusan diperlakukan seperti ini. Memang kenyataannya Aksa sukses, Mbak. Wajar saja kami sebagai orang tua bangga, bela ibu. Lagi pula aku memamerkan jerih payahku bukan hasil pinjaman, timpal Aksa. Oh, jadi adik iparku itu menganggap apa yang aku dan Bang Agam berikan hasil pinjaman. Baguslah, jadi rahasia suamiku tetap aman. Jangan terlalu sombong sayang, kamu akan malu jika tahu kalau abangmu sebenarnya sudah kaya, ucap Manda tiba-tiba. Maksudmu? Tanya Aksa tidak terima. Kamu pikir Bang Agam akan rela bayar makan tadi dengan cara berhutang? Lalu makanan yang dibawa Mbak Risa juga itu makanan dari restoran, bukan beli di pinggir jalan. Aksa semakin kesal, tatapan dia begitu tajam. Aku pura-pura tidak melihat saja. Lalu aku duduk sebentar di samping Rima. Rasanya aku belum puas membungkam mulut pedas Aksa. Ini buat kamu Rim, aku memberikan satu kantong makanan kepada Rima. Makasih banyak Mbak, semoga rezekinya semakin banyak, amin. Dari semua orang yang ada di ruangan ini hanya Rima yang mendoakan Bang Agam. Dia memang orang baik yang tidak punya hati iri dengki dan takut tersaingi. Sebenarnya Agam kerja apa Mbak? Tanya bapak. Aku sudah menebak akan ada pertanyaan macam ini. Orang tua Bang Agam pasti akan curiga atau tidak yakin kalau putranya banyak uang. Yang mereka tahu putra sulungnya itu orang miskin yang hanya jadi pembantu. Mungkin dalam benak ibu bapak, Bang Agam tidak akan pernah sukses seperti Aksa. Namun mereka tidak ingat bahwa Allah bisa membolak-balikan kehidupan manusia. Jika dia sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Bang Agam dipercaya mengurus restoran Pak Wijaya, jawabku. Mengurus restoran? Memangnya Agam bisa? Dia kan hanya lulusan SMP, ucap ibu. Aku menoleh ke arah ibu dengan tatapan tidak suka. Bang Agam putranya, tetapi mengapa ibu bisa bicara setega itu? Suamiku tidak sekolah pun karena dia mengalah demi adik-adiknya. Padahal bapak cukup mampu menyekolahkan anak-anaknya. Ijazah hanya formalitas, yang dilihat tetap cara kerjanya bu. Lagi pula Bang Agam sekolah kok, dia kejar paket C. Ya suamiku sedang mengikuti sekolah paket C agar bisa kuliah sesuai dengan cita-citanya dulu. Tahun ini dia akan mengikuti ujian nasional, lalu mempersiapkan diri untuk kuliah. Aku sangat senang mendengarnya. Di umurnya yang sudah matang, Bang Agam tetap semangat meraih keinginannya. Kok ibu gak tahu? Apa ibu pernah bertanya tentang Bang Agam? Sindirku. Ibu terdiam. Aku sangat puas bisa mengatakan hal yang selama ini mengganjal di hatiku. Mumpung ibu diam, aku kembali berucap. Bahkan di saat kami kelaparan pun ibu dan bapak tidak tahu kan? Ini hal yang paling aku benci. Jika ingat masa-masa sulit itu, hatiku berdenyut ngilu. Dadaku sesak sehingga membuat embun bergelayut di pelupuk mata. Aku tidak mau terlihat menyedihkan di depan mereka. Mertuamu mempunyai harta yang banyak, kenapa kau tidak meminta saja? Tanya Manda. Iya betul, Mbak sengaja kan tidak meminta agar bisa bercerita kepada orang lain kalau bapak dan ibu tidak peduli terhadap anak menantunya, timpal Aksa. Percuma saja aku menjelaskan, kau tidak akan percaya Aksa. Lebih baik kau tanyakan saja kepada orang tuamu. Aku bangkit dari duduk lalu berpamitan pulang. Jika aku terus berada di sana, bukan tidak mungkin perdebatan akan terus berlanjut. Aksa tidak akan tahu seperti apa sikap ibu bapak yang sebenarnya, sebab dia hidup bertahun-tahun jauh dari kampung halaman. Hanya Rima dan Alan yang tahu serta pernah merasakan. Ya walaupun tidak semenderita aku. Dulu sebenarnya Bang Agam tidak seperti sekarang yang sangat membelaku. Dia akan berada di pihakku di saat-saat tertentu saja. Seperti waktu aku disalahkan saat Asti sakit. Aku masih ingat saat Asti berumur 14 bulan. Anak itu sedang senang-senangnya berjalan, bahkan belajar berlari. Terkadang aku kesusahan untuk makan karena Asti tidak bisa diam. Tempatku selalu berantakan. Seharian penuh aku menjaga putriku tanpa bantuan. Aku sering mengadu kepada Bang Agam soal sikap ibu yang kadang ketus dan juga tidak mau membantuku sedikit pun. Padahal beliau melihatku sedang kerepotan. Akan tetapi suamiku itu malah membentak dan tak percaya kalau ibunya seperti itu. Ya memang dulu ibu jago berakting. Di depan Bang Agam beliau selalu berpura-pura baik. Sampai akhirnya siang itu Bang Agam pulang lebih cepat karena tidak enak badan. Aku tidak mengetahui kalau dia sudah pulang karena masuk ke rumah melalui pintu belakang.
Sementara itu aku sedang mengejar langkah Asti ke sana kemari. Karena sangat lapar, dari pagi belum makan apapun, aku mengasuh Asti sambil membawa piring berisi nasi. Aku makan dengan hati sakit, sebab ibu hanya menjadi penonton. Beliau duduk manis di kursi teras sambil melihatku mengejar Asti. Tidak ada sedikit pun belas kasihnya untuk menggantikanku dulu sementara menjaga cucunya dan membiarkan aku makan dengan tenang. Dek, kamu makan yang tenang biar aku yang jaga Asti. Suara Bang Agam yang terdengar dingin membuatku terkejut, pun dengan ibu. Gam, kamu sudah pulang? Tadi itu ibu sakit lutut jadi gak bisa pegang Asti. Aku tahu ibu berbohong. Bang Agam tampak marah, dia tidak menjawab perkataan ibunya. Aku dipaksa masuk ke dalam rumah oleh Bang Agam, lalu lelaki itu mengasuh Asti di dalam kamar. Selesai makan, aku segera membereskan rumah yang berantakan karena ulah putriku. Maafkan aku, Dek, ucap Bang Agam tiba-tiba. Maaf karena apa? Karena selama ini aku selalu tidak percaya saat kamu bercerita tentang sikap ibu. Aku sudah lama berdiri di ambang pintu memperhatikanmu tengah repot mengasuh Asti. Tetapi ibu sampai hati tidak membantumu. Aku mengucap syukur. Akhirnya Allah menunjukkan kebenarannya. Sejak saat itu Bang Agam berubah. Dia menjadi lebih perhatian dan selalu membela aku di depan keluarganya. Pagi ini aku dan Bang Agam ke rumah ibu. Aku sengaja tidak bercerita kepada suamiku tentang perdebatan semalam. Kasihan dia, hatinya masih kecewa. Kami ke sana karena Aksa dan Manda akan kembali ke kota. Tidak dipungkiri, gadis itu berhasil mencuri perhatianku. Ucapannya yang ketus tetapi tepat sasaran aku sangat suka. Dia gadis pemberani, ibu tidak akan berani macam-macam padanya. Semalam aku begadang membuat aneka kue untuk Manda di perjalanan. Aku akan memberikannya sekarang. Sesampainya di sana, semua keluarga sudah berkumpul di teras. Manda dan Aksa bersalaman kepada ibu bapak, lalu kepada Alan dan Rima. Saat dia melihat ke arah kami, baik Aksa atau Bang Agam sama-sama terdiam. Tidak ada tanda-tanda mereka akan memulai percakapan. Sampai akhirnya Manda yang lebih dulu berpamitan kepada kami. Terima kasih atas pelajaran hidup yang Mbak Risa tunjukkan, bisiknya tepat di telingaku. Ya, dia memelukku erat. Manda salah. Justru aku yang mendapatkan pelajaran hidup darinya, bahwa kita jangan mau direndahkan, jangan diam saja ketika diperlakukan tidak adil. Hati-hati di jalan ya, jangan kapok main kesini lagi nanti, ucapku sambil menahan tangis. Tidak lupa aku memberikan bingkisan padanya. Bang, makasih ya, tolong maafkan calon suamiku, mungkin abang lebih tahu sifat dia dibandingkan aku. Sama-sama, ya abang sudah tidak apa-apa, tidak menaruh dendam sedikit pun. Manda mencium punggung tangan Bang Agam. Ternyata gadis ini bisa sopan dan manis juga. Aksa perlahan mendekatiku, egonya yang setinggi langit mungkin terpaksa harus diturunkan. Sebab dari awal bertengkar dia yang salah, selalu saja merendahkan abangnya. Bang, aku pamit, hanya itu yang diucapkan Aksa. Bang Agam hanya menjawab, saja. Siapa yang tidak kesal coba? Anak itu benar-benar keras kepala. Hanya meminta maaf saja, susahnya minta ampun. Lalu dia pun mengucapkan hal yang sama kepadaku. Hati-hati ya Sa, jangan terlalu sombong, sebab harta yang kau miliki hanyalah titipan, ujarku pelan. Tetapi ku yakin dapat menusuk tepat ke jantungnya. Aksa meraih kopernya dengan kasar. Manda hanya menggeleng saja. Mereka memasuki mobil, lalu melambaikan tangan. Mulai pagi ini rumah ibu akan terasa sepi. Aku berdoa semoga Aksa dan Manda berjodoh. Sebab aku melihat kalau gadis itu bisa mengendalikan Aksa. Syukur-syukur bisa mengubah sifat adik iparku yang jelek itu. Setelah mobil Aksa tidak terlihat, aku dan Mak Agam berpamitan untuk pergi. Kami sudah ada janji akan bertemu dengan Mita juga Rian. Pertemuan kami akan membahas soal restoran. Aku menjadi deg-degan terlibat langsung dalam usaha Bang Agam. Sesampainya di rumah kami yang baru, aku merebahkan tubuh di sofa sembari melihat langit-langit rumah. Ya Allah, semuanya terasa seperti mimpi. Janji Allah memang pasti. Siapa yang perbaiki salatnya, maka Allah akan memperbaiki kehidupannya. Juga jangan lupakan salat sunnah duha karena itu membuka pintu rezeki. Sayang, panggil Bang Agam. Aku terkejut seketika menoleh ke arahnya yang berada di dekat tangga. Kok tumben manggil begitu? Kenapa? Kamu gak suka? Enggak, terasa aneh aja. Mungkin karena belum biasa. Bang Agam menghampiriku. Dia mengatakan ingin mengubah panggilannya sesekali. Hatiku berbunga-bunga, sudah seperti remaja saja.
Suamiku mengajak untuk ke rumah Rian, sebab lelaki itu tidak mengangkat telepon. Kami bergegas ke rumahnya. Namun langkah kami terhenti di depan pintu karena mendengar Rian dan Mita sedang bertengkar. "Kamu jahat, Mas. Sampai kapan kamu akan terus begitu, hah?" sentak Mita. "Sudah aku bilang, aku terpaksa menikah denganmu. Jangan campuri urusanku sedikit pun." Suara Rian tidak kalah menggelegar. Aku memeluk lengan Bang Agam, takut dan terkejut pastinya. "Ini pertama kalinya aku mendengar pertengkaran mereka," kata Bang Agam. "Keduanya sudah biasa seperti itu. Nanti juga akan biasa lagi." "Benarkah begitu?" "Apa abang tahu alasan kenapa Rian terpaksa menikah dengan Mita?" tanyaku. "Kapan-kapan aku ceritakan ya." Bang Agam membuatku sangat penasaran. Kami tidak berani mengetuk pintu pun meninggalkan rumah Mita. Bang Agam takut terjadi sesuatu yang buruk. Maka dari itu kami menunggu saja sampai suara keributan mereka tidak terdengar lagi. Assalamualaikum, halo, nama saya Rita Juwita atau dengan nama pena Rita Arsip. Saya penulis cerita Ketika Adikku Pulang dan juga novel yang sudah diupload oleh suami saya. Yang pertama itu yang berjudul Ketika Dunia Jatuh Cinta. Saya mohon dukungannya kepada teman-teman kalau suka dengan cerita yang suami saya posting, tolong like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa di-share ya. Kalau kalian ingin lebih kenal dekat dengan saya, boleh di follow akun Facebook saya bernama Rita Arsip. Terima kasih.